Semua orang yang digebukin pasti ngira itu sebenarnya baik. Oh iya, iya, Gue nggak ngerti kenapa. Iya. Apa gue pun mikir, dia tuh baik tahu. Tapi logikanya orang baik tuh nggak akan do such a thing. Ngerti nggak sih? Setuju. Karena orang baik tuh kita Nyet yang jadi korbannya. Karena kita kenapa kita nggak balas? Karena kita di completely different. Sabar, kita beda, kita nggak mampu, kita nggak punya keberaniannya, kita nggak punya idenya, kita nggak pernah brainstorming buat ngelakuin ini. Nu, sabar ya Nu. Nggak bisa, gue nggak bisa denger orang kayak gini. Oke, aku mau bikinin rasa dulu seperti biasa. Ini lemonilo kesukaan kita semua. Oh, langsung kita masukin bumbunya. Bumbunya ini tuh nggak pakai micin, jadi nggak nyangkut di tenggorokan. Oh iya, terus banyak juga yang nanya-nanya tuh belinya di mana. Nah sekarang tuh mie lemonilo, mie sehat lemonilo itu udah tersedia di Alfamart ada, di supermarket ada, di pasar-pasar juga ada. Tanya aja ada mie lemonilo nggak gitu. Tuh lihat ya, airnya bening kan? Nah, mie lemonilo ini dibuat tanpa proses penggorengan, tapi ini tuh dipanggang, guys. Jadi, ini tuh rendah lemak dan juga pastinya lebih sehat. Dan pastinya sehat. Kita tirisin. Langsung masuk ke piring. Tuh lihat mie-nya ya. Airnya jernih. Dan ini tuh hijau ini tuh terbuat, kenapa ini warna hijau? Karena ini tuh terbuat dari bayam. Dan ini pastinya tanpa pengawet, jadi nggak bikin perut begah. Nah, aku nanti nih memasak-masak bareng Keanu, sekalian juga ngobrol-ngobrol. Oke, buat Raffi. Sayang, ini sarapannya nih. Oke. Yes. Ini lemonilo, mantap. Ini mie sehat nih sayang. Kamu kemana nih? Mau ketemu Keanu. Mau ketemu Keanu. Salahnya buat Keanu ya. Ini bakal seru nih. Kamu ngapain? Mau masak. Terus gosip. Gosip. Biasalah kalau cewek cowok gitu. Enak banget. Kamu kasih tahu ke Keanu ya. Keanu biar dia kan suka banget mie. Kasih mie lemonilo. Biar dia tahu kalau mie lemonilo ini mie sehat. Kalau kita punya acara lagi, kita ajak Keanu lagi ya. Nih guys, jadi buat kalian semua, kalau pilih mie itu mie sehat lemonilo. Karena harga nambah dikit, manfaat nambah banyak. Harga nambah dikit, manfaat nambah banyak. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol Rans curhat sama Keanu yang katanya baru pulang dari mana lo? Dari Arab? Jogja. Ya, katanya dia lagi capek hari ini. Tapi makasih ya Nu, nemenin gue ya. Sama-sama. Nih, gue mau bacain. Jadi, sekarang kita mau buka email dari Rans curhat. Ini temanya adalah toxic relationship. Lo pernah nggak? Toxic relationship. Iya, sama yang tadi kita ngobrolin kan? Iya. Iya. Lo pernah nggak ada di toxic relationship? Been there. Terus? Akhirnya lo keluarnya Rasanya enak gimana? banget. Rasanya dikeluarnya dipaksa. Gue sih sebagai korban nggak pernah ngerasa gue pengen keluar dari itu. Karena lo ngerasanya? Kalau korban tuh nggak tahu ya. Cuma sedikit lah, Iya, gue juga pernah sih. 0,% yang bisa lapor polisi, Iya, yang bener. bisa
Pasti seandainya korbannya ada yang tahu nih, ayo lapor, pasti korbannya jangan. Iya, kecintaan ya? Lu kecintaan atau apa? Gua, kecintaan. Terus akhirnya, Ngerasa goblok banget gua ngomong kayak gitu. Lo sampah. gue juga pernah. Gue keren. Gue juga pernah, dulu mantan gue nggak pernah nyakitin kayak mukulin gitu, enggak. Gue dipukulin. Dipukulin. Gue dipukulin. Terus? Ya udah, pakai aja terus. Lu mau aja masih terus mau berapa lama Enggak lu lah. pacaran? Puncaknya pas dipukulin gue udah kelar. Oh, abis dipukulin lu kelar? Oh, gue bilang, kok lu main tangan sih? Enggak bagus. Ya gue juga dulu pernah sih, tapi gue Bukan nggak yang pernah. dikebukin maling gitu. Ya nggak bisa gitu kan? Gitu. Gue, kenapa ini? Gue juga pernah, tapi dulu Apa ini? mantan gue bukan main gitu, tapi dia suka ngancem. Ngancem. Ngancem itu kan toksik juga. Kalau gue diancem nggak ya? Gue enggak sih. Gue diancem dia mau minum kutek, diminum kuteknya. Jangan ketawa lu. Itu rada-rada freak gitu ya. Iya emang. Kalau gue freak. ini diporotin banget. Lo diporotin? ATM gue dipegangin dia. Abis duit lo? Pas gue putus dari dia, rekening gue cuma tinggal... Banyak dong. Kok lo mau aja sih? Terus duitnya dipakai apa buat Gak tau lu tanya deh. Kalau gue kan udah, maksud gue kayak... Gue kalau soal uang tuh gak terbebani, mental doang. Ngerti gak? Gue kalau duit... Ya enggak lah, tapi gak bisa gitu dong. Lo gak kerja cuma mau ambil duit lu doang ya gila. Kalau gue gitu, gue kalau misalnya sayang sama orang, ya udah ini yang bisa gue kasih ini, tapi lu jangan ngacak-ngacak mental gue. Ngerti gak sih? Orang kayak lu bisa diacak-acak mentalnya? Bisa lah, paling rentan tuh orang-orang yang ceria gitu, kenal lo. Oke, udah kita bacain aja ini emailnya Iya. ya. Ini boleh dibacain gak sih namanya? Jangan. Nih ada, hai Mbak Gigi, salam kenal, nanti jangan sebut nama saya ya Mbak. Saya pacaran udah 7 tahun. Dia cowok baik banget, tapi dia susah. Itu terus tau gak? Semua orang yang digebukin pasti ngira dia tuh sebenarnya baik. Oh iya. Gue gak ngerti kenapa. Iya. Sampai gue pun mikir, Iya. enggak dia tuh baik tahu. Tapi logikanya orang baik tuh gak akan do such a thing. Ngerti gak sih? Setuju. Karena orang baik tuh kita nyet yang jadi korbannya. Karena kita kenapa kita gak balas? Karena kita di completely different. Sabar Kita ya, nih beda, kita nggak mampu, kita nggak punya keberaniannya, kita nggak punya idenya, kita nggak pernah brainstorming buat ngelakuin itu. Sabar ya Nu. Nggak bisa, gue nggak bisa denger orang kayak gini. Setiap orang yang bilang kayak gini, kayak sebenarnya tuh dia baik. No. Oke, yaudah. Lanjut. Dia cowok baik banget, tapi dia susah untuk setia. Saya selalu berjuang sendiri, dia selingkuh terus. Dia di belakang saya selalu pakai WA 2, kalau ketahuan dihapus. Dipatahin kartunya, tapi nanti dia lakuin lagi. Dia juga buat akun-akun palsu, nama palsu biar bisa dapat kenalan. Dia main chat dating gitu, kayak Tantan, Tinder, DLL. Bahkan aku kecelakaan karena dia dibonceng. Dia udah setahun aku nggak bisa jalan, ya Allah. Dan kemarin dia jalan Mbak sama cewek, banyak chat cewek. Dia bahkan ke hotel dan nginep di kosan cewek itu. By the way, dia ke hotel bukan sekali ini ya Mbak, udah banyak cewek diajak. Aku bingung Mbak, mau udahan tapi kita udah lama dan saling sayang. Ya udahlah ya, putus aja lah say kalau kayak gitu. Katanya Ngapain itu seperti katanya kalau cowok itu makin banyak selingkuh, makin sayang sama pacarnya. Misalnya Raffi nih selingkuh mulu. Coy ya. Dengerin, semakin banyak dia selingkuh, dia semakin sayang sama lo. Emang ada yang kayak gitu Nu? Katanya kayak gitu. Lo dulu itu gitu udah nggak? diuji gitu katanya. Lo pernah selingkuh gak? Gua orangnya nggak bisa selingkuh. Oh my god. Gua tuh orangnya nurut nih, beneran ya. Gua nih saking bloknya, gua nurut. Gua nih nggak pernah ngelawan. Lo cuma kelihatan aja galak aja ya? Gua Kalau bercanda lo ngomongnya galak. kencang pasti kayak gini. Misalnya kayak paling hal-hal yang gua nggak suka, misalnya dia kotor, gua pasti kayak bersihin nggak? Gua kayak gitu. Ngerti nggak lo? Iya. Tapi kalau soal yang psycho gua nggak bisa kayak. Gua nggak pernah kepikiran. Ngerti nggak sih? Lo berarti dia beneran, kalau cinta lo cinta beneran. Iya. Tapi kadang-kadang jadinya nurut, suka gua baik. nggak mikir ya kan. Jadi kalau menurut gue ya, kalau kayak gini mah ya udah Itu aja nggak sih. baik. Dia udah tuh- nggak baik. Cowoknya nih emang pintar. Cowok nih tau gak lo? Cowok nih jago ngomong kayak gini. Enggak ya, aku nih sayang sama kamu doang. Padahal Lo gak tahu diri, tau gak lo? Gue nih capek, tau gak? jangan nangis Nu. Laki-laki Gue telepon orang tua lo. Terus Pak, saya udah gak perawan. Kata bapak, kok kamu bilang-bilang? Oh ya, saya lupa, saya juga sama bapak gitu. Jauh, dark joke. tapi beneran kalau kayak gitu tuh, tapi kan kadang-kadang kita tuh kalau di toxic relationship itu suka nggak percaya sama orang. Pasti Nggak kita tuh sadar. kenapa bisa sampai kayak gitu tuh kita terlalu percaya sama pasangan kita. Iya. Padahal lama-lama jadi bego gitu.
Udah bukan bego lagi sih. Makanya pertanyaan penting itu dalam hidup lu tanya terus diri lo. Lu bisa nggak bedain orang baik sama orang jahat? Lu bisa nggak bedain hal baik sama hal jahat? Sama hal nggak baik? Ya udah, gue pengen kamera di sini, kenapa lo? Gue nggak peduli. Terus ya udah terus. Lo harus tahu bedanya dan lo harus tahu, lo harus melek terus, lo harus buka telinga. Harus sadar kayak gue tuh udah di sini belum sih? Kadang-kadang tuh lo tahu yang baik yang mana, tapi lo nggak sadar kalau lo tuh di lingkaran hitam. Itu orang yang bisa ngomong doang tapi nggak bisa nerapin. Lo tahu konsepnya tapi lo nggak bisa ngerjainnya. Tapi emang susah sih. Jadi mendingan tuh kalau kayak gitu emang banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berteman. Banyak berteman, banyak berdoa. Tapi biasanya kalau kayak gitu, Nu, lu tuh biasa Teman-teman tuh pasti ngomelin, cuman lo nya gila aja. Biasa lu dikekepin sama pasangan lu. Sama cowok lu jangan temenan sama dia nggak bener. Iya, padahal dia ngelihat waktu aku ngedes. Iya bener. Gue suka banget nih ngomongin toxic relationship. Ada lagi nih. Semua orang pasti ngalamin. Pernah di sini pernah nggak? Pernah lah, gila. Berarti kalau menurut gue sih. Kayak gini diapain aja dulu toxic? Kalau gue tuh pacaran 5 tahun dulu. Ya iya toxic banget 5 tahun. Pacaran 5 tahun terus kayak emang gak ada endingnya, nyokap gue udah gak suka. Gak ada endingnya. Gak ada endingnya. Lu pasti ngerasain tinggal kan endingnya? Gak ada endingnya karena ngerasanya gini, mama tuh gak ngerti perasaan Gigi gitu. Mama tuh gak ngerti, dia tuh sayang banget sama Gigi padahal kagak orang dia selingkuh mulu di luar. Iya kan, tapi lu punya gak jawaban? Kalau gue tanya, kenapa lu bisa percaya kalau dia tuh orang baik? Cuman karena diomongin aja terus tiap hari. Iya kan? Iya. Enggak, kenapa sih kita tuh gak sadar? Padahal kita nih orang pinter, terbuka, kita nih orang berakal. Bukan, kadang-kadang soalnya karena kita apa? Karena kita tuh kadang-kadang terlalu terbawa ke perasaan, nggak pakai logika. Itu. Ya wajar, lu namanya pacaran pakai perasaan, masa pakai nasi lu pacaran? Ya enggak, tapi kalau misalnya lu nggak pakai logika, jadi lu digitu-gituin lu nggak bisa mikir, nggak pakai nalar. Gue tuh sadar. Tapi? Pas gue toxic tuh gue sadar. Kayaknya udah gak beres deh. Tapi kayak somehow pas gue ngeliat mukanya, ngeliat kata-katanya kayak, enggak, lu gak kayak gitu. Ngerti gak sih? Iya, karena kita tuh nggak pernah percaya sama adanya orang beneran jahat. Karena kita baik ya. Baik sama orang. Jadi nggak mungkin lu mikir kayak gitu, padahal iya, dia udah jauh anjing rencananya. Lu bakalan gue gini-giniin. Nggak percaya kan kita bakal gini-giniin. Nggak percaya sih gue. Orang dia baik sama gue gitu kan. Ih, cerita gue ngilu banget sih cara selingkuhnya. Dia selingkuh juga dari lo. Kacau, kacau banget. Gue mau nangis. Lo pacaran berapa lama? Nggak lama aja botak kepala gue. Apalagi lama, rambut gue nggak segini. Udah kita baca lagi ya, ntar abis itu lo cerita lagi. Udah nggak nafsu gue baca gini. Nih liatin, ada lagi nih. Yang ini panjang banget nih. Gue aja yang baca. Ini panjang banget coy, ada fotonya. Kenapa digebukin ya? Iya. Lu digebukin sampai biru nggak? Gua? Enggak sih. Enggak, cuma sekali dong. Iya sekali dong. Akhir tahun 2015, tepatnya 30 Desember itu aku ditinggal pacarku, dia meninggal karena kecelakaan. Tapi hubungan aku sama keluarganya tuh udah baik banget, meskipun pacar aku ini udah meninggal, kita tetap jaga jarak. Bercanda sayang, tetap jaga silaturahmi. Jaga jarak. Bahkan aku sudah dianggap seperti anak sendiri karena ya memang anaknya cuma satu dan meninggal. Terus di rumah jadi sepi. Aku sering banget suruh nginep di rumahnya. Aduh, kok gue takut bacanya ya? Kenapa? Enggak, lu udah kebaca belum? Jadi anaknya cuma satu nih, pacarnya meninggal. Akhirnya dia sering nginep di rumahnya. Oh iya, coba baca. Kok gue udah ngilu nih? Bismillah ya. Lu jangan bikin gue kaget dong. Enggak, lu dapet nggak apa yang gue bikin? Iya, gue dapat. Terus aku jadi rumahnya sepi. Jadi aku sering banget disuruh nginep di rumahnya. Waktu itu aku benar-benar drop banget sih, karena aku pacaran dari SMA. Dia pacaran dari SMA nih, dengerin. Dan apapun yang aku lakuin bareng dia, bareng pacar, jadi dia ngerasa kehilangan. Nggak ada minat lagi untuk deket sama orang lain, dia udah nggak bisa deket sama orang lagi. Iya biasa kan kalau gitu kan. Sampai akhirnya aku ketemu kakak tingkat aku yang bernama tolong nih. Dia pertengahan 2016, enggak deh, itu jauh dari pikiran kita. Nah, terus? Gila, disuruh nginep-nginep, kenal lau. Surprise baby. Iya, ayo lanjut. Gue juga mikirnya gitu tadi, terus. Aku dikenalin sama temen aku dan awalnya itu dia baik banget. Ya semua orang juga awalnya baik. Kalau awalnya ditonjok lo gak pacaran. Iya, terus. Nafsu banget ya? Iya, terus. Sering ngajakin aku jalan sama teman-temannya. Gak pernah ngebiarin aku ngelakuin hal yang berat sendirian. Bahkan sampai urusan kuliah dia yang ngurus. Di situ aku jadi luluh dan aku mau ngebuka ruang lagi buat orang lain. Setelah beberapa bulan aku terpuruk, tapi keadaan gak langsung berlangsung baik. Begitu aja. Aku berusaha nerima dia pelan-pelan, jangan main HP gue gampar ya. Gue udah baca-baca, enak aja lo. Nggak ada WhatsApp terus? Dia akhirnya berusaha nerima dia pelan-pelan di hidup aku sampai akhirnya kita pacaran. Jadian baru 3 bulan.
Itu aku udah ngerasa kalau hubungan aku gak sehat karena dia itu pemabuk. Bahkan hampir setiap hari dia mabok bareng-bareng temen. Sumpah ya gue pengen bilang, gak tau deh. Gue tuh udah hafal banget kalau pemabuk karena gue punya pengalaman pribadi juga. Iya kan? Tapi aku masih mikir, mungkin suatu saat dia berhenti karena Nggak mungkin. ini lingkungan, karena ini karena teman-temannya bukan karena dia. Tunggu gini, jangan pernah berharap orang lain tuh berubah. Iya. Buat kita nggak pernah, nggak bisa. Bener ya? Bener. Banget lagi, Bener kan? bangsa. Lu Bener jangan pernah berharap orang lain berubah apalagi cuma gara-gara kita doang. Lo nih, seberartinya apapun lo nggak. Kayak bisa buat orang berubah. Iya. Lo nggak. Itu maksud gue. Apa tuh? Kan tadi gue pengen ngomong gak selesai, gue malah buang angin. Oh pinter tuh. Terus Dan ternyata emang nggak bakalan, jelek. emang nggak bakal. Sampai akhirnya aku tahu ternyata dia ngajakin teman-temannya mabok-mabokan. Bukan dia yang ngajak, bukan dia yang diajak, apa sih? Oh, sampai tahu dia dajal nih di pergaulan. Ternyata dia ngiranya kayak gini. Oh, dia pasti berubah kok karena itu hanya lingkungan. Ternyata dia yang mengatur lingkungan. Ya nggak bisa, udah kayak gitu udah gak bisa berubah lah coy. Di situ aku masih diem aja karena aku bohongin. Karena aku nggak mau mencampuri urusannya terlalu jauh karena aku juga belum sayang-sayang amat. Ya gimana sih lu? Masuk ke bulan ke-6 pacaran, apal nih perempuan, dendaman juga nih. Iya dia udah Dicotot apa dia deh. kayak gini. Terus dia curhat sama lu tuh beneran terus? Masuk ke bulan ke-6 pacaran, kita jadi sering banget berantem. Masalah hal sepele, misal aku mau main gak dibolehin. Pakai baju kebuka dikit nggak dibolehin. Yelah, lo pakai baju kebuka ngapain lo? Cecetan sama temen kelas juga dimarahin. Soalnya tunggu, kalau orang pemabuk tuh biasanya dia kan emosi dan temperamen tinggi. Iya benar. Iya. Gue benci banget sama orang ngobrol sama orang mabuk. Iya. Beneran benci banget. Capek kan? Even yang lagi baik-baik sama gue juga bayarnya kelebayan. Capek. Kayak nu sayang, gue kayak Emang lo gak pernah mabok? gitu. Emang lo gak pernah mabok? Gue udah gak mabok lagi, dulu mabok. Sumpah gak pernah mabok? Iya, gue berhenti. Berhenti? Terus lo ngapain? Ya gue gak mabok-mabok. Oh ya bagus terus. Gue gak suka tempat dugem. Dimintain foto mulu. Terus dia kalau cecetan teman-teman kelas juga dimarahin. Sampai aku benar-benar muak. Karena aku merasa semua hal hidupku dibatasin sama dia. Kita cekcok yang akhirnya aku digampar. Gila Tapi kalau udah sekali main tangan tuh biasanya sukanya biasanya ya gitu lagi. Iya gitu ya. Iya kan? Raffi main tangan nggak? Nggak. Panik. Enggak kan? Panik enggak. Untuk Kalau jawaban gue cepet. kalau main tangan gue udah nggak di sini lagi kali. Udah nggak di sini? Nggak pasti gue udah kabur lah. Gila ma bapak gue aja nggak pernah mukulin gue. Sama, mak gue gak pernah mukulin gue. Ya nggak terima gue kalau dipukul. Gue juga gak bakal terima kalau dipukul. Tapi lo kemarin? Udah langsung putus kan Oh, habis ya, itu. terus tapi masih cinta nih nggak sekarang? Enggak lah, Masih banyak yang lain? Banyak, freelance gue banyak. Waktu itu aku, dengerin dong jelek. Waktu itu aku satu kos sama temanku cewek dan tiba-tiba dia datang marah-marah. Terus dia lihat HP aku ada mantan yang chatnya tanya kabar, makin marah lah dia. Sampai akhirnya dia main tangan. Gak ngerti. Waktu itu aku satu kos sama temanku cewek dan tiba-tiba dia datang marah-marah. Satu kos, Terus dia lihat HP dia ada mantan chat tanya kabar. Mantan si perempuan ini Ngechat. tanya kabar, digebukin nih perempuan. Terus? Dan dulu itu aku masih pakai behel, dia nonjok aku sampai bener-bener dari mulut aku itu keluar darah dan Iya bibir. sakit pasti. Ku yang di atas itu sampai robek dan bibirku nggak bisa dibuka karena nyangkut behelnya. Banget dong itu berarti. Bibirnya nyangkut di behelnya. Ih ya Allah. Dari situ aku shock banget. Bahkan temen aku sampai ikutan nangis karena mau nenangin si cowok juga nggak kuat, bener-bener kayak orang kesetanan. Gue benci banget sama orang yang marah kayak kesetanan tahu. Serem. Gue dengerin ya, gue benci banget sama orang yang ambekan. Gue nggak suka banget orang ngambek. Lu suka ngambek nggak? Enggak. Oh, iya. Tanya asisten gue suka ngambek nggak? Ngomel? Ngomel wajar lah. Lu gimana sih? Paling kayak gitu. Ya terus. Kalau ngambek gue benci banget sama lu kayak gini nih. Apa yang mukanya nyebelin? Ditanya, ini pengen gue. Kalau pacar lo dulu ngambek sama lo gimana? Gue juga kayak gitu, maksudnya kayak ngapain sih lo ngambek, lo ngomong, lo mendingan marahin gue, ngerti gak? Iya benar. Kenapa lo gak langsung aja ngomong, gue gak suka gini-gini, gak usah kayak Kalau cewek kan emang suka ngambek, Nu. ih gue jedotin tau gak lo. Gue gak peduli cewek-cewek. Ngerti gak sih? Maksudnya kayak ngambek tuh jelek. Terus gue gak suka juga sama orang yang marah-marah. Kayak ngamuk-ngamuk tau gak lo. Gue kalau misalnya ke rumah teman gue, orang tuanya ngamuk-ngamuk, gue Lu pasti kabur? pulang. Atau enggak gue main nih, ada yang pacaran berantem, gue pasti cabut.
Ya males sih ngapain Gue sih. gak suka ngeliat orang kayak Soalnya pusing itu kan negatif jadinya kayak kitanya gitu. Iu. Makanya gue jijik banget nih, kayak orang marah kayak kesetanan kan gue kebayang banget tuh. Muncrat kan gue. Apa? Muncrat gue sampai. Iya, sampai digampar, sampai ditonjok itu terus sampai si behelnya tuh pada nempel. Dan setelah kejadian itu aku langsung minta putus tapi dia nggak mau, dia nangis mohon. Nih udah kelakuan nih. Kalau misalnya kalian ada di suatu hubungan, dia udah kasar terus dia nangis, itu tuh menurut gue tuh udah pertanda banget. Iya, karena kalau dia kasar berarti dia udah kepalang, ngerti nggak lo? Iya. Harusnya dia nggak perlu nangis-nangis. Iya, kalau emang dia emang orangnya kasar, bukan karena mental atau karena apa, dia pasti biasa aja. Iya kan? Iya. Tapi kalau misalnya emang udah yang kayak gitu banget tuh berarti dia udah, lu nggak akan, menurut gue 80% 70% susah berubah. Jadi mendingan kalau lu dipukulin sekali lagi udah lu pergi aja, itu karena itu saatnya. Bener nggak? Karena kalau nggak pas lagi dalam keadaan kayak gitu, lu kadang-kadang nggak bisa kabur. Pasti nanti dia udah baik lagi, lu udah luluh lagi. Jadi jangan pernah maafin kalau lu dipukulin, lu tinggal pergi langsung. Bener nggak? Bener banget. Karena kalau misalnya lu maafin sekali, itu nanti akan berulang lagi. Dan nanti lu harus nunggu sampai dia kayak gitu dulu, lu baru bisa pergi. Iya. Sedangkan pasti di tengah-tengah dari mukul 1, kedua, ketiga itu pasti ada, lo pasti dramanya banyak deh. Ih, kalau ini orang habis nih dulu. 5 tahun habis lo gue pegang. Tapi gue nggak dipukulin, tapi Nggak, gue nggak. mental. Yaudah apapun itu gue yakin Iya. lo hancur banget. Mental gue. Karena dia ngomongnya nih gue kayak kemakan semua. Emang bener, pasti. Itu Dia udah nih, pasti. dia hatam banget nyet. Gue 5 tahun pacaran. Salim gue sama lo. Jangan, lima gue nenek-nenek. Terus lanjut. Dan setelah kejadian itu aku langsung minta putus, dia nggak mau, dia nangis. Mon sampai sujud, aduh ini cowok. Buat minta maaf aku, setelah itu aku langsung copot behel aku karena takut sesuatu akan terjadi. Oh ya Allah, Dan sampai sama- copot behel. Elunya aja yang gila ya. Orang Akhirnya- di mana-mana dianya mau benerin gigi ya benerin aja gigi, cuman bukan gara-gara laki-laki dia dilepas. Emang mau ditonjokin lagi? Takutnya kayak gitu. Ya iya ngapain kalau gitu tinggalin aja kan? Akhirnya aku memaafkan dia dan kita baikan. Kurang lebih 2 bulan lagi kejadian itu. Waktu itu waktu itu aku diajak makan sama teman-teman kelas aku 5 orang. 3 cewek 2 cowok. Sampai jam 11 malam kita belum pulang. Karena ada tugas kelompok dan harus ngumpulin besok paginya. Dan hal yang bikin aku kaget adalah tiba-tiba pacarku datang bawa palu. Bawa palu? Lo tanya dong, pengen ngubin lo. Lagi kerja kelompok gue, nggak lagi ngebangun rumah gitu. Ngamuk-ngamuk. Terus ngajak aku pulang dengan paksa bawa palu. Freak banget dah. Gue kalau jadi temen lo gue gini, jangan permaluin diri lo. Terus Lo ngapain bawa palu lo nih, nimpuk gue. Nggak ada masa depan lo, mukul gue. Iya bener sih tapi. Masuk penjara lo berani mukul gue. Freak lo, aneh. Terus dilakuin nggak sama dia tuh? Pasti pulang sini ceweknya. Bisa bayangin sendiri lah, kak semalu apa aku di situ. For information, pacarku juga nggak ada duitnya. Aku juga bingung, yang pertahanin itu apa? Yang dipertahanin itu apa? Laptopku digade. Goblok. Sampai nggak balik kuliah 1 semester, aku yang bayar. Dia yang bayarin? Padahal gue juga kayak gitu. gue lulusin nih orang. Rumahnya gue renovasi, tau gak lo? Lo maknya gue tanya. Arisan maknya gue bayarin. Bohong. Lu percaya gak? Gue kalau temen gue cerita gue goblok. Lu tuh gini, mulut gue lancar deh. Tapi kalau kejadian ke gue digoblok-goblokin kayak Emang iya. Terus? ini perempuan, kayak anu nih orang. Bahkan buat nongkrong berdua aja, seringnya aku yang bayar. Ya lu mau nongkrong aja, heboh lo. Lo dulu kalau lo nongkrong bayar siapa? Ya gue lah, arisan emaknya sih gue. Apaan? Lo berapa lama pacaran? Kepo banget, bego. Lo berapa lama pacaran? Ada deh. Dengerin lah. Yaudah terus. Sebenarnya aku nggak apa-apa, tapi kenapa harus dipukulin? Ih, amit-amit. Kalau lu mampu, duit lu kebanyakan buat apaan? Buat bagi-bagi laki lo. Enggak, kalau misalnya dia mungkin ngerasa duit gue nih kebanyakan. Oh. Yaudah deh, gue Yaudah, endingnya apa? Lu panjang banget, Nu. Iya banyak banget nih, mau lanjutin nggak? Ya, coba closing itu. Dikit lagi selesai, dikit Yaudah, lagi dikit lagi, udah baca. Dikit lagi. Lanjut ya. Doain ngomong nih perempuan. Jadi itu aku, kalau dia ngamuk pasti aku main tangan sampai bajuku pernah dirobek-robek. Ya Allah. Aku ditendang, ditonjok. Dan terakhir itu yang bikin aku udah capek. Ngomong apa sih gue? Aku mutusin buat udahan aja. Jadi waktu itu aku lagi main ke mall sama temanku. Di situ kita cewek semua ada bersembilan. Waktu itu hubungan aku emang nggak baik
udah nggak baik, akhirnya Lagi dia berantem. maksain aku buat ketemu dan ngomong baik-baik. Aku udah takut banget karena emang setiap berantem itu dia main tangan sampai akhirnya aku pinjam kamar kos temen aku. Ih, gila Karena kali. pikiranku nggak mungkin dia kasar di tempat orang. Dan ternyata aku salah. Kita debat habis-habisan karena sebelumnya kita memang lagi nggak baik. Tambah aku main sama temenku pakai rok, dia nggak suka. Ya Allah. Akhirnya dia pukul aku, bahkan aku dilempar asbak yang berat. Sampai asbaknya pecah, perut aku ditendang. Aku dicekik sampai aku udah sakit banget, mata aku ditonjok sampai biru. Dan waktu aku mau keluar dia berdiri duluan. Langsung kunci kamar kos. Gila jago juga nih cowok. Terus? Sampai mana? Kamar kos dan dia lanjut lagi buat kasarin aku. Habis dikunci lanjut lagi. Lanjut lagi di kosannya dia? Enggak lanjut lagi di kasarin lagi. Sampai akhirnya aku nggak kuat, dia berkali-kali tendangin perut aku, jedotin Iya. kepala aku ke tembok, nonjok kepala aku. Terakhir aku bilang, kalau kamu mau bunuh aku sekalian. Aku udah pasrah karena aku emang udah nggak ada tenaga di situ. Aku udah teriak-teriak minta tolong sampai akhirnya bapak kosan datang dan dia ngusir si cowok brengsek ini. Setelah itu aku benar-benar udah putus dan nggak mau hubungan lagi sama si cowok brengsek ini. Maaf ya kalau aku inget emosi jadinya. Pelajaran yang aku dapat sih banyak banget sekarang. Kamu bisa jadi Brad. Ya Allah sedih banget. Sumpah sedih banget. Sedih. Kenapa? Enggak, tapi gini loh. Enggak, Tunggu, ini ada fotonya. sumpah sedih banget. Gue gak kuat. Cakep Kayak loh. I can't. Cakep. Tapi lu tau gak sih, Ceweknya cakep, eh. cantik. Iya, astagfirullahaladzim. Lu tau gak? Ini tuh terjadi di mana-mana Kak. Jadi gue Jadi gini, ini tuh kita ceritain kenapa supaya teman-teman semua mungkin yang punya keadaan mungkin belum separah ini tapi dia udah mukul, itu bisa cepet-cepet kabur dari hubungan kayak begini karena endingnya bisa ceritanya kayak gini gitu, lebih makanya lebih tanya parah. background keluarganya gimana. Lu pengen pacaran sama orang, lu tanya backgroundnya. Iya, tapi benar kadang-kadang. Kondisi rumahnya gimana, dia tumbuh besar dengan lingkungan Benar. seperti apa. Setuju gue. Jadi tuh gini, kadang-kadang kita tuh sebagai anak nih tuh suka nggak bisa dikasih tahu, bener nggak? Orang tua Gue kita suka, tanya lu, ih. orang tua kita tuh suka gini kayak, kamu tuh kalau cari pasangan tuh harus lihat bibit, bebet, bobot. Tapi kadang-kadang kita jadi anak suka ngeyel, mama tuh kan nggak tahu. Kesian, Oh, kebanyakan kesian. Lu ini masih sekolah, tau gak lo? Ngedenger cewek-cewek lu kayak gini, ya di rumah aku tuh gini. Kesian. Sini aku jadi emak lo deh. Lo kelonin. Nah iya, Udah ada itu yang ngelawan sama lo, jadi anak beneran tuh laki lo. kadang-kadang tuh kita suka nih ya, apalagi mungkin yang masih muda, karena aku ngerasain waktu masih muda, kita tuh jadi anak tuh suka nggak mau dikasih Batu. tahu. Kayaknya tuh udah orang paling pintar, udah paling ngerti soal cinta, padahal lu tuh kagak ngerti apa-apa. Malu nggak? lo ntar. Kadang-kadang kita tuh suka gini, harus lihat-lihat dong bibit, bebet, bobot, suka marah sama orang tua kita sendiri. Ah ya nggak apa-apa dong, mama tuh pilih-pilih orang gitu kan, suka gitu kan, ngebeda-bedain orang. Sebenarnya tuh maksud orang tua tuh bukan kayak gitu, tapi menjaga anak-anaknya supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini, bener nggak No? Ih, Iya kan? iya mas gue masih takut aja. Lo soalnya pernah digituin sih No, Gak pernah gue digituin, gila kali. Masa gue dijedotin. tapi lo pernah dipukulin kan? Cuman nggak sampai dipukulin. Tapi maksudnya ya mental lah gitu kan? Iya mental doang, mental bikin kayak aduh. Nggak, dan apa namanya kekerasan gitu dan apa namanya toxic relationship itu nggak semata-mata cuman dipukulin doang. Tapi ya banyak juga orang-orang tuh secara nggak langsung Kayak tuh, dibohongin terus juga. Iya. Ntar lu jadi gila loh. Iya. Ntar lu jadi tukang bohong, karena lu kebiasaan dibohongin. Benar. Terus dimanipulasi. Dimanipulasi, benci banget gue sama manipulated. Sama orang yang manipulatif, gue rasa kayak, Nah, iya kayak gitu-gitu. how could you live Jadi like that? kalian itu itu bagus, bahasa Inggris lo bagus. I know right? Ya, yang namanya berpacaran, berpartner, bersuami istri itu tuh harus sama-sama. Kalau lo happy, gue juga happy. Kalau lo salah satu di antara lo ada yang gak happy, ya ngapain gitu kan, bener gak? Iya kan? Setuju gak, No? Setuju. Basi sih, menurut gue semua orang pasti ngalamin ginian. Iya pasti, tapi maksud gue buat teman-teman mungkin yang seumuran lo yang lagi ada di hubungan toksik ini, ya karena pasti mereka ngerasanya tuh kayaknya mereka fine-fine Kuncinya ini aja. lo tuh cuma punya circle yang benar, ngerti gak lo? Circle tuh harus bagus, lo jangan, kalau lo main sama teman cowok lo, dibohongin lo abis. Tapi bener sih, Sumpah. banyak-banyak berteman, banyak, apalagi yang belum nikah ya, banyak-banyak berteman, banyak-banyak bergaul. Jadi Dengerin- banyak yang sayang sama lo, jadi banyak yang ngasih tahu, jangan gua ngeliat dia. Ya. Satu lagi, dengerin kata orang tua. Jangan lo pacaran sama dia yang banyak temen nih. Abis lo. Nggak taunya semuanya pihak dia. Iya. Pihak pacar lo. Semua lo nutupin.
Dan Gila sendiri hidup lu. satu lagi kalau yang belum nikah, dengerin kata orang tua. Karena kalau pasangan itu bisa ngejerumusin lo, tapi orang tua, keluarga itu nggak pernah akan ngejerumusin Feeling lo. deh, feeling. Lo kalau malu bilang jangan. Jangan, iya gue Sekali. juga. Jangan lo lakuin. Besok laki lo yang bilang, bener kan? Nah, Pacar yang bilang, kamu sih. Nah. Bukan mak lo. tapi siapa? Laki yang bilang, Nah. lo sih nggak dengerin mak lo. Nah. Ntar lo kayak gini. Makasih ya, Nu. Sama-sama. Udah sharing. Nanti jangan lupa main-main ke rumah gue ya. Malam ini, Malam gue ini. acak-acak. Nah kan, terima kasih buat yang nonton. Nanti kita bakal curhat-curhatan lagi mungkin dengan tema-tema selanjutnya. Terima kasih.